Bab 501, kapal besar akan datang. Mata Zhu Ping'an berbinar saat dia menoleh, seperti serigala lapar yang melihat makanan. Apa yang akan kamu lakukan? Li Su dikejutkan oleh tatapan mata Zhu Ping'an. Dia mengira Zhu Ping'an akan melakukan sesuatu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lihat ke depan. Zhu Ping'an menunjuk ke laut dengan penuh semangat. Ternyata melihat ke depan. Apa yang bisa dilihat ke depan? Apalagi yang lebih cantik dariku. Li Su mencibir mulutnya dan mengumpat dalam hati, lalu berbalik ke arah jari Zhu Ping'an dan melihat ke arah laut dari dekat ke jauh. Terasa biasa saja. Lautan luas berwarna biru tak terhingga, seperti padang rumput biru. Tidak ada bedanya dengan biasanya, tidak ada yang istimewa. Tidak ada apapun di depanmu, pembohong. Li Su cemberut pada Lao Gao. Apakah aku berbohong padamu? Pernahkah kamu melihat bintik hitam di laut itu? Setelah melihat ini, Zhu Ping'an berjalan di belakang Li Su, mengulurkan tangannya untuk memegang wajah Li Su, dan berbalik ke tempat bintik hitam itu muncul, ada di laut. Ah, siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Gumam Li Su, namun tubuhnya tidak keberatan dan membiarkan Zhu Ping'an memegangi wajahnya. Apakah kamu melihatnya? Zhu Ping'an bertanya. Aku melihat serigala dengan ekor besar. Li Su memutar matanya, mengerucutkan bibirnya dan dengan sinis, wajahnya yang cantik memerah. Tidak bisakah kamu melihat bintik hitam di laut itu? Zhu Ping'an memegangi wajah Li Su dan mengoreksi arahnya. Bintik hitam. Apakah ada flek hitamnya? Li Su mengutuk, lalu mengikuti petunjuk Zhu Ping'an dan melihat ke atas. Awalnya, dia hanya bisa melihat laut yang tak berujung, tapi jika dia melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa baris teratur mengambang di laut. Li Su juga tahu apa yang diwakili oleh titik-titik hitam di laut, bahkan tanpa Zhu Ping'an mengatakannya. Susunan bintik hitam yang teratur seperti ini tidak memiliki kemungkinan lain kecuali kapal. Tidak peduli kapal siapa, tidak peduli jenis kapalnya, apakah datang ke sini secara khusus atau kebetulan lewat, selama itu kapal, itu mewakili harapan untuk meninggalkan pulau terpencil ini. Namun, saat melihat kapal itu, Li Su merasakan rasa kehilangan di hatinya. Meninggalkan, sangat enggan untuk menyerah. Menyenangkan sekali di sini. Anda bisa menghabiskan waktu bersamanya siang dan malam setiap hari. Anda bisa menyapa di pagi hari dan selamat malam di malam hari. Anda bisa memetik kepiting dan lobster bersama-sama di pantai keluar telur. Anda dapat mengobrol di bawah sinar matahari dan menontonnya. Berlatih kaligrafi, mendengarkan dukungannya, mendengarkan cerita-ceritanya, berdebat dengannya, membuatkan makanan lezat untuknya, dan mendekorasi gua tempat kita tinggal dengan indah. Perahu, perahu, pergi ayo, jangan kemari. Kalau tidak, lebih baik datang beberapa hari kemudian. Li Su melihat bintik hitam di kejauhan dan terus berdoa di dalam hatinya. Apakah kamu melihat kali ini? Zhu Ping'an melepaskan tangannya yang memegangi wajah Li Su dan bertanya lagi. Aku melihatnya, perahunya, ada perahu yang datang. Li Su berpura-pura penuh kegembiraan dan kegembiraan, tapi nyatanya, bukan itu yang terjadi di hatinya. Zhu Ping'an dan yang lainnya dapat melihat perahu berbintik hitam dari pulau, tetapi mereka mungkin tidak dapat melihat Zhu Ping'an dan yang lainnya dari pulau tersebut. Penglihatan yang bagus, dan Zhu Ping'an serta yang lainnya di pulau ini tidak dapat dilihat. Saat ini, menara suar menjadi sangat penting. Ketika Zhu Ping'an hendak menambahkan kayu bakar basah ke menara suar agar lebih berasap, dia tiba-tiba mendengar Li Su mengajukan pertanyaan. Zhu Ping'an, apa yang kamu sembunyikan di sakumu? Sangat keras sampai aku tersadar. Li Su merasakan sesuatu menghantam punggungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Zhu Ping'an sedikit bingung. Bagaimana mungkin? Semuanya terserah aku. Li Su berkata dengan suara panjang, tidak puas dengan jawaban Zhu Ping'an. Terserah Anda saja, bagaimana mungkin? Zhu Ping'an mengungkapkan ketidakbersalahannya. Dia jelas tidak membawa apapun. Dia menundukkan kepalanya tanpa berkata-kata untuk melihat situasinya, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mendirikan tenda lain di beberapa titik. Bisakah Anda tenang? Saya tidak memahami prinsip tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Zhu Ping'an melihat ke tenda kecil itu, wajahnya memerah. Li Su juga berbalik saat ini.
Secara alami, saya juga melihat reaksi fisik Zupingan yang tidak normal, jadi akan aneh jika dia tidak dapat melihat tenda kecil. Tak tahu malu, pipi Li Sutao memerah, dan dia mengumpat karena malu. Dia memelototi Zupingan, lalu mengangkat kakinya dengan keras, menginjak kaki Zupingan, dan meremukkannya seolah ingin membalas. Wah, kaki gadis ini berat sekali. Zupingan tertangkap basah dan berteriak saat diinjak. Ada apa? Ada apa, Paman? Zupingan berteriak kesakitan, mengagetkan pelayan kecil yang sedang mengemas roti di dalam gua, dan berlari keluar, berulang kali menanyakan apa yang terjadi. Kapal, ada kapal yang datang dari laut. Tentu saja, Zupingan tidak akan mengatakan bahwa dia baru saja bertindak seperti hooligan dan diinjak oleh Li Su sebagai pembalasan, menunjuk ke laut seperti sembelit dan menjelaskan kepada pelayan kecil Baozi. Kapal, pelayan kecil Baozi terkejut sesaat, dan kemudian dia mengeluarkan suara yang berkali-kali lebih keras dari suara Zupingan. Kemudian dia memeluk Li Su dengan gembira dan melompat-lompat kegirangan, hampir menangis kegirangan. Zupingan memanfaatkan pelayan kecil Baozi dan Li Su untuk merayakannya, dan menemukan banyak kayu bakar basah dan memasukkannya ke dalam menara suar. Tuhan juga indah. Tidak ada angin di pulau manapun saat ini, dan kolom asap hitam bergulung lurus hingga ke tingkat ke-9 di langit. Melihat menara suar dengan asap hitam mengepul seperti monster yang lahir, Zupingan mengangguk puas. Kolom asap yang begitu tebal, saya yakin Anda pasti bisa melihatnya di laut luar. Saudara Dacuan, silakan pergi ke kabin dan istirahat sebentar. Kami di sini. Anda belum tidur selama 2 hari. Ada seorang pemuda berkulit gelap dan tegap berdiri di geladak, berpegangan pada pagar, memandang ke kejauhan. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun matanya luar biasa cerah. Di sampingnya ada beberapa rekan senegaranya yang seumuran, membujuknya dengan rasa khawatir. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Biasanya aku naik gunung bersama ayahku dan melihat jauh. Pemuda kuat berkulit gelap itu menggelengkan kepalanya, bibirnya sedikit pecah-pecah saat berbicara. Orang di sebelahnya dengan cepat menyerahkan kantong air dari kulit domba. Pemuda tegap itu tidak sopan. Dia mengucapkan terima kasih dan mengambilnya dan meminumnya beberapa teguk, matanya tiba-tiba terbuka lebar, seolah kesurupan. Dia mendorong orang-orang di sebelahnya, berlari ke tiang dalam beberapa langkah, memanjat dengan cepat seperti monyet, meraih tiang dan melihat ke sebuah pulau di dalam jarak. Ada asap di pulau itu. Pasti saudara He dan yang lainnya. Pemuda kokoh di tiang kapal melihat ke kejauhan dan berteriak dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, ada ledakan orang yang datang dan pergi ke geladak, dan orang-orang berteriak. Kemudian layar diangkat, dayung pun terbang, dan kapal menuju ke pulau terlepas dari kerusakan lambung kapal yang disebabkan oleh terumbu karang. Kapal tersebut tetap memimpin. Bab 502, Orang-orang dari Pemerintah Kabupaten. Saat ini, penduduk desa Siahe baru saja selesai sarapan, dan matahari yang baru terbit menampakkan wajah merahnya, melapisi desa Siahe dengan lapisan lingkaran cahaya emas. Bu, tolong makan bubur. Menantu perempuan Dacuan, Juaner memandang ibunya Chen dengan prihatin di meja makan, memegang semangkuk bubur nasi dengan kurma kering bergizi dan bahan-bahan lain di dalamnya. Nyonya Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lesu di wajahnya. Bu, aku bermimpi tentang Dacuan tadi malam, dan Dacuan memberitahuku bahwa aku menemukan saudara laki-lakiku yang kedua. Menantu perempuan Dacuan, Juaner, meletakkan bubur di depan ibunya Chen dan berkata dengan nada mengobrol. Mendengar ini, mata Nyonya Chen berbinar pada awalnya, kemudian meredup, dan matanya menjadi lembab kembali. Mimpi adalah kebalikannya, sayangku. Banyak orang yang memiliki gagasan ini, dan berpikir bahwa mimpi adalah aktif. Sebaliknya, ini anti-mimpi. Ini tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali, tetapi banyak orang yang memiliki gagasan ini sampai batas tertentu, dan Chen tidak terkecuali. Mimpi selalu sebaliknya. Jika Anda mengatakan Anda telah menemukannya, Anda belum menemukannya. Ketika menantu perempuan tertua mengatakan bahwa dia bermimpi bahwa putra sulungnya telah menemukan putra bungsunya, dia menjadi semakin khawatir. Hal ini juga karena kepedulian menyebabkan kekacauan. Melihat ekspresi sedih Nyonya Chen,
Tuan Zhu di samping datang untuk menghiburnya. Saya juga bermimpi. Saya bermimpi Dacuan belum menemukan babi itu. Mendengar ini, Tuan Chen langsung memelototi Tuan Zhu keras, dengan ekspresi penuh di wajahnya. Dia cemberut. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangannya dan mencubit lengan Ayah Zhu dengan kuat. Air mata kemarahan keluar, kamu sangat tidak berperasaan. Tahukah kamu caranya untuk berbicara? Ayah Zhu meminta maaf berulang kali. Dia baru saja bertemu dengan menantu perempuan tertuanya. Dikatakan bahwa Dacuan telah menemukan Piggy, dan Nyonya Chen berkata bahwa mimpinya adalah sebaliknya, dan dia khawatir. Jadi Ayah Zhu berpikir, jika saya mengatakan bahwa Piggy tidak ditemukan dalam mimpi, tetapi mimpinya sebaliknya, bukankah berarti Piggy ditemukan dalam kenyataan? Dengan cara ini, Nyonya Chen tidak perlu merasa sedih. Cita-citanya sangat lengkap, tetapi kenyataannya sangat tipis. Saya pikir Pastor Zhu harus memahami kebenaran ini saat ini. Saat keluarga Zhu Ping'an berusaha membujuk Nyonya Chen untuk minum bubur. Tapi aku mendengar seseorang buru-buru berlari masuk dari pintu. Keluarga Zhou Yi berasal dari pemerintah daerah. Seseorang dari pemerintah daerah ada di sini. Apakah ada seseorang dari pemerintah daerah? Mendengar ini, Nyonya Chen merasa senang, berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah pemerintah menemukan babi saya? Tidak, orang sebangsa itu menggaruk kepalanya, tidak ingin mematahkan fantasi Chen, tetapi semua orang telah sampai di akhir desa, tapi dia harus mengingatkannya. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mengukur tanah di pintu masuk desa. Ada beberapa orang di sana. Pemimpinnya adalah sekretaris rumah tangga dari kantor pemerintah daerah. Li Ertou telah melihatnya di kantor pemerintah daerah dan mengenalinya. Apakah mereka mengukur? Tanah kami ada di pemerintah daerah telah membuat catatan dan menerima akta tanah. Ayah Zhu berjalan keluar dari pintu. Saudara kedua, kalau begitu saya tidak tahu. Penduduk desa itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengingatkan dengan cemas, tetapi ada banyak pegawai pemerintah. Mereka semua di luar sana membawa pena, kertas, dan penggaris. Pergi dan lihatlah. Petik 2. Di zaman kuno, sistem hierarki sangat ketat dan gagasan tentang jabatan resmi mengakar kuat. Sekretaris rumah tangga hanyalah seorang pegawai di kantor pemerintah daerah. Dia adalah pejabat rendahan. Namun, di mata penduduk desa kuno, dia adalah pejabat besar yang bertugas memungut pajak dan membayar gandum dan pajak seluruh wilayah. Dia duduk di kantor pemerintah daerah. Ya, ada banyak pegawai pemerintah di bawah saya. Di zaman kuno, meskipun hakim daerah bertanggung jawab, hakim adalah satu-satunya orang dengan keterampilan terbatas. Orang-orang yang benar-benar menangani masalah-masalah di pemerintahan daerah adalah staf bawahan yang terdiri dari 6 ruangan. Mereka sebenarnya memikul hak dan tanggung jawab Yamen. Hakim daerah tidak bertanggung jawab. Di mata rakyat jelata, ke-6 pejabat bawahannya semuanya adalah orang-orang besar dengan kekuasaan yang nyata. Seseorang dari pemerintah daerah, tanahnya masih diukur, itu bukan masalah kecil. Jadi ketika penduduk desa melihatnya, mereka merasa ada sesuatu yang serius, jadi mereka buru-buru datang untuk melaporkan berita tersebut kepada keluarga Zhu. Tanah merupakan landasan bagi masyarakat zaman dahulu untuk menetap dan menjalani kehidupan. Di bawah pengingat, Pastor Zhu dan yang lainnya harus memperhatikan. Keluarga tersebut mengikuti penduduk desa, berjalan menuju ladang di depan desa. Tidak lama setelah dia keluar dari pintu, dia bertemu dengan Tuan Zhu dan orang lain yang datang dari rumah tua keluarga Zhu setelah mendengar berita tersebut. Tuan Zhu dan yang lainnya, seperti Tuan Zhu, juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka dikejutkan oleh berita yang tiba-tiba bahwa seseorang dari pemerintah daerah sedang mengukur tanah. Namun, Paman Zhu Souren menunjukkan kualitas psikologis yang luar biasa dari seorang sarjana dan menerimanya dengan tenang, semacam keberanian untuk tetap bergeming meskipun ada angin dan hujan, seolah-olah saya sudah mengetahui hal ini sejak lama, dan saya tidak terkejut sama sekali. Zhou Yi, apa yang terjadi? Mengapa saya mendengar seseorang dari pemerintah daerah datang? Tuan Zhu bertanya dengan cemas. Ayah, aku juga tidak tahu, ini hanya untuk mengukur tanah. Pastor Zhu menggelengkan kepalanya. Ukuran tanah ini adalah urusan setiap rumah tangga.
Mungkinkah pejabat rumah tangga ada di sini? Rumah tangga ini terutama bertanggung jawab membayar gandum dan pajak. Paman Zhu Souren menggenggam tangan di belakang punggungnya dan berjalan sambil mengelus jenggotnya dengan nada terukur. Bayar makanan dan pajak. Ketika Tuan Zhu mendengar ini, ekspresinya menjadi berat. Ketika kami berjalan ke ujung lapangan, kami menemukan banyak penduduk desa telah berkumpul di sekitar rumah Zhu Ping'an. Ketika penduduk desa melihat keluarga Zhu datang, mereka semua menyapa dan memberi jalan bagi keluarga Zhu untuk maju. Ketika saya masuk, saya menemukan ada 4 pegawai pemerintah dan seorang sekretaris rumah tangga mengenakan seragam resmi biru di tanah rumah Zhu. Saat itu Husu sedang menginstruksikan pelayan Yamen untuk mengukur tanah. Pelayan Yamen sedang mendorong gerobak dorong. Di atas gerobak dorong terdapat ember kayu. Di dalam ember kayu itu terdapat penggaris tali yang mirip dengan gulungan roda pemintal. Pelayan Yamen mengeluarkan penggaris tali dari gerobak dan memasukkannya ke dalam tanah. 1 orang berdiri di sana dan bertanggung jawab menghitung, sementara 2 orang lainnya membawa mereka ke ujung lapangan dan terus berjalan masuk. Apakah kamu pelakunya? Husu, yang mengenakan seragam resmi berwarna biru, bertanya ketika dia melihat Pastor Zhu dan yang lainnya berjalan melewati kerumunan, menganggukkan dagunya dan menatap Pastor Zhu dan yang lainnya. Saya bertanya-tanya mengapa Anda mengukur tanahnya. Ayah Zhu berjalan ke depan dan bertanya. Atas perintah hakim, saya di sini untuk mengukur tanah keluarga Anda sebagai dasar pembayaran pajak. Husu mengepalkan tinjunya ke arah pemerintah daerah dan berkata dengan nada resmi. Bayar pajak. Orang-orang di desa Siahe yang menonton membicarakannya. Zhu Ping'an adalah sarjana nomor 1 dan dia sudah menjadi pejabat. Bukankah berarti tidak perlu membayar pajak jika menjadi pejabat? Setelah mendengarkan diskusi di antara orang-orang di desa Siahe di sekitarnya, Husu mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, tentu saja, Tuan Zhu tidak perlu membayar pajak ketika dia berada di sini, tetapi sekarang Tuan Zhu telah tiada, pajak ini tidak dapat dihindari. Orang-orang pergi untuk minum teh. Belum lama ini, pemerintah daerah sering pergi ke rumah Zhu Ping'an untuk mengantarkan barang dan memberi selamat kepadanya. Sekarang Ping'an Lang baru saja mengalami kecelakaan. Hanya dalam beberapa hari, pemerintah daerah telah melompat keluar untuk meminta pajak. Oh, hei. Siapa bilang anakku hilang? Nyonya Chen sangat marah ketika mendengar ini, dan melangkah maju sambil mengertakkan gigi menjadi tercabik-cabik, tapi dia terus mengatakan bahwa anak saya telah tiada. Siapa kamu, wanita desa? Husu mencibir. Siapa kamu? Hakim daerahmu harus memberi hormat padaku ketika dia melihatku. Nyonya Chen sama sekali tidak terlihat baik. Dia dari keluarga kedua. Tuan Zhu melihat bahwa Nyonya Chen sangat kasar dan khawatir dia akan membuat sesepuh pemerintah daerah marah meminta maaf kepada sekretaris rumah tangga, dia seorang wanita. Bersikaplah bijaksana, jangan berpengetahuan seperti dia. Itu saja, kata Husu sambil melirik ke arah Tuan Zhu. Tuan Zhu memandang Husu dan tidak tidak mau mengecilkan lehernya. Tuan Zhu mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju sekarang. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada keluarga putra kedua dan keluarga Zhu akan terlibat. Sekarang dia akan menatap mata pejabat itu, keberaniannya akan hilang sejak lama. Bab 503, apakah keluargaku juga harus membayar pajak? Kamu bilang lupakan saja. Nyonya Chen memasang wajah buruk. Dia sangat marah pada sekretaris rumah tangga yang mengatakan bahwa putranya telah tiada. Apa yang kamu, seorang wanita desa, inginkan? Husu mencibir dan mengeluarkan pajangan yang biasa di kantor pemerintah daerah. Tuan Zhu berkeringat di dahinya. Mengapa keluarga putra kedua begitu bodoh? Baru saja, dia berhasil membuat semua orang mengabaikan buku itu. Kemarahan seperti apa yang Anda tunjukkan sekarang? Membuat orang lain kesal. Tuan Husu, kamilah yang menderita kerugian. Kamu boleh menelepon wanita desa. Nyonya Chen menatap tajam ke arah sekretaris rumah tangga. Ada hal lain di Kabupaten Huaining yang bahkan tidak bisa saya hubungi. Sekretaris rumah tangga memandang ke arah Tuan Chen dengan jijik, mencibir, dan mengambil postur yang kuat. Tuan Feng, mohon tenang. Paman Zhu Souren melangkah maju melewati kerumunan, menundukkan tangannya kepada Husu,
menundukkan tangannya sampai akhir, melakukan kontak mata dengan Husu, lalu berbalik, menegakkan tubuh dan berkhotbah. Kepada Nyonya Chen dengan wajah serius, saudara-saudara, ini adalah Tuan Feng, hakim di gedung pemerintahan Kabupaten Huaining. Dia bertanggung jawab atas atlas sisik ikan, inventarisasi uang dan tanah di Kabupaten Huaining, dan bertanggung jawab atas pengumpulan uang dan biji-bijian dari seluruh wilayah. Tuan Feng datang kepada kami untuk mengukur tanah di tepi sungai. Saudara dan saudari harus berhati-hati ketika mereka diperintahkan untuk melakukan bisnis dihukum jika kita menghalangi. Feng Husu mendengus keras begitu pamannya Zhu Souren selesai berbicara, dan memalingkan wajahnya ke langit. Semua orang mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Kamu tidak boleh berteriak padaku. Sikap Feng Husu membuat Chen semakin marah. Kamu, wajah Feng Husu dipenuhi awan, seolah-olah dia adalah seekor harimau yang diprovokasi oleh kelinci, dan sepertinya hendak menunjukkan taringnya dengan tidak sabar. Tuan Feng, harap tenang. Paman Zhu Souren sekali lagi melangkah maju dan memberi hormat kepada Feng Husu. Saudara-saudaraku, orang-orang desa tidak tahu apa-apa, jangan salahkan saya. Apakah Anda tidak di rumah belajar untuk ujian? Saya mendengar Tuan Liu berkata kepada Tuan Zhu. Tapi saya punya harapan besar, Tuan Zhu, tolong jangan mengkhianati kepercayaan Tuan Liu. Feng Husu menurunkan dagunya seolah dia baru saja melihat pamannya Zhu Souren, dan memandang pamannya Zhu Souren dengan cara yang berbeda. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Paman Zhu Souren menyerahkan tangannya lagi, membuat gerakan kecil dengan jari-jarinya, dan memberikan pandangan yang tidak terlihat. Ya, Feng Husu mengangguk diam-diam. Keduanya memiliki pemahaman yang sempurna satu sama lain, dan semuanya dirahasiakan, seolah-olah sudah dibicarakan sebelumnya. Lupakan saja, demi Tuan Zhu, lupakan saja kali ini. Saya tidak akan berdebat dengan Anda, seorang wanita desa, dan saya tidak akan melakukannya lain kali. Feng Husu berdehem dan melirik ke arah Chen, seolah-olah dia menunjukkan kebaikan. Terima kasih, Tuan Feng. Paman Zhu Souren mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu mengalihkan pandangannya ke Pastor Zhu dan Tuan Chen, dan mengingatkannya dengan isyarat, kakak kedua, adik laki-laki dan perempuan, mengapa Anda tidak segera berterima kasih kepada Tuan Feng? Feng Husu mengudara pada waktu yang tepat, menunggu ayah Zhu dan Chen membungkuk dan meminta maaf. Mereka merasa hampir siap untuk memamerkan kekuatan mereka. Pada titik permainan ini, sudah waktunya untuk pergi ke panggung, titik. Tuan Feng, Nyonya Chen mencibir, lalu bertanya, pangkat berapa Tuan Feng? Pangkat berapa Tuan Chen? Pertanyaan ini membuat Feng Husu yang sedang mengudara terbatuk-batuk dengan aksen resmi. Wajahnya sedikit merah. Meskipun dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuasaan nyata di pemerintahan daerah, sebagai pejabat kode, dia tidak memiliki kedudukan resmi di istana kekaisaran di kelas atas. Apakah ada orang yang mengenal hakim daerah? Chen bertanya lagi. Wajah Feng Husu menjadi lebih merah. Hakim daerah adalah pejabat kelas 7, jadi dia memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan hakim daerah. Saya adalah anggota peringkat ke-6-an, yang secara pribadi diberikan oleh Kaisar. Ketika Anda, hakim daerah, menyapa saya, Anda semua menyapa saya, tetapi Anda bertingkah seperti wanita desa. Ekspresi wajah Feng Husu berkedip-kedip setelah mendengar ini. Faktanya, dia selalu tahu bahwa Chen berasal dari Liu Pinan. Dia juga tahu kapan hakim mengirim seseorang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi dia sengaja mengabaikan Chen disengaja. Karena tujuannya barusan adalah untuk mempertemukan ayah Chen dan Zhu, jadi dia sengaja mengabaikan identitas Chen sebagai Anren kelas 6. Berpikir tentang pengetahuan apa yang bisa dimiliki seorang wanita desa, Chen, dia pertama-tama memamerkan kekuatannya dan menyombongkan diri, yang mungkin membuat takut wanita desa itu. Dia sendiri bahkan tidak dapat mengingat gelarnya sebagai Anren kelas 6. Pertama, gunakan kekuatan Anda untuk menekan mereka, lalu ukur tanahnya dan bicarakan tentang uang, makanan, pajak, dan pajak untuk menakut-nakuti mereka. Mengenai apakah rencana Zhu Souren berhasil atau tidak, itu bukan urusannya, tapi tidak kurang 1 sen pun dari 20 tael perak yang dijanjikan sebelumnya. Namun, saya tidak pernah menyangka ada yang berbeda dari perkataan Zhu Souren.
Nyonya Chen ini bukanlah wanita desa biasa. Sekarang mendengarkan Tuan Chen menyebutkan identitasnya sebagai Anren kelas 6, ekspresi Feng Husu berubah beberapa kali, dan kemudian senyuman kaku muncul di wajahnya, dan dia melengkungkan tangannya ke arah Tuan Chen tanpa senyuman. Oh, ternyata Nyonya Su. Saya ingin tahu wanita desa yang mana dia. Saya pernah bertemu Nyonya Su sebelumnya. Meskipun Feng Husu memberi hormat, dia tidak bermaksud terlalu hormat. Jadi apa yang bisa dilakukan orang Liu Pinan? Dia hanya punya nama untuk etiket, dan dia tidak punya kekuatan nyata. Jika Zhu Ping'an masih hidup, lain ceritanya. Tetapi sekarang, Zhu Ping'an telah tiada, Anda tidak memiliki dukungan, dan tidak ada pejabat lain di keluarga Anda, bahkan tidak ada orang dengan reputasi baik di daerah tersebut. Jadi apa yang perlu Anda khawatirkan, sehingga Anda berani menerimanya masalah ini? Nyonya Chen mendengus dingin. Nyonya Su, jangan kaget. Pejabat ini ada di sini untuk keperluan mengukur tanah. Dulu, keluarga Nyonya Su tidak perlu khawatir membayar pajak ketika Tuan Su ada di sini. Tapi sekarang, setelah itu Xiang Wan telah mengukur tanahnya, keluarga Nyonya Su juga harus membayar pajak di masa depan. Perhitungan yang bagus. Feng Husupi berkata sambil tersenyum. Anda harus tahu bahwa pemerintah kita sangat mementingkan pajak. Seperti kata pepatah, siapapun yang tidak membayar untuk dirinya sendiri, dan siapa yang tidak membayar untuk dirinya sendiri akan dihukum oleh hakim daerah selama 1 tahun. Dihukum berat tidak hanya ladangnya akan disita, tetapi juga dihukum dengan kerja paksa. Feng Husu melanjutkan, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Membayar gandum dan membayar pajak adalah hal yang biasa. Sekarang setelah Tuan Zhu tiada, kecuali ada sarjana atau sarjana lain di keluarga Anda yang memenuhi syarat untuk pembebasan pajak, jika tidak, tulis Feng Hu sambil mencibir. Setelah mendengarkan kata-kata Feng Husu, Tuan Zhu tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya ke ayah Su. Dia juga memikirkan saran yang dibuat oleh putra sulungnya Su Souren hari itu. Siapa bilang anakku sudah tiada, babiku pasti akan kembali. Nyonya Chen marah dan ingin naik dan mencakarnya, tetapi Pastor Su menahannya. Nyonya Su, lebih baik bersedih hati dan menerima kembaliannya. Pejabat rendahan sibuk dulu. Pengukuran sudah selesai. Kalau sudah waktunya membayar pajak, saya akan mengutus seseorang untuk memberitahu Nyonya Su. Feng Husu berkata dengan tidak sabar, lalu mengangkat kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan pelayan Yamen untuk terus mengukur. Bayar pajak. Apa? Apakah keluargaku juga harus membayar pajak? Tentu saja, membayar gandum dan pajak adalah hal yang wajar. Feng Husu menjawab dengan tidak sabar, matanya secara tidak sengaja melirik ke arah pembicara, matanya melebar, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya lagi. Tenggorokannya Li Hui merasa seperti ada yang mencekik lehernya, dan tubuhnya mulai gemetar. Bab 504, kembali dengan selamat. Orang yang muncul di depan Feng Husu adalah seorang pemuda biasa saja dan bahkan sedikit jujur. Tetapi ketika dia melihat pemuda berwajah jujur dengan penampilan biasa ini, mata Feng Husu terbuka lebar hingga hampir keluar dari matanya. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, seolah-olah seseorang telah mencekik lehernya dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa kamu kembali? Tidak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dikuburkan di bawah laut? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun angin cerah dan matahari bersinar, Feng Husu merasa udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Dia tanpa sadar menciutkan lehernya ke belakang dan tubuhnya menggigil seperti kram. Benarkah? Mengapa saya tidak tahu kapan istana kekaisaran mengeluarkan kebijakan tersebut? Pemuda itu memandang Feng Husu dan menyentuh kepalanya dengan senyuman yang sangat jujur. Tuan Su, saya pernah bertemu Tuan Su sebelumnya. Meskipun pemuda itu tersenyum polos, Feng Husu sepertinya telah kehilangan seluruh tulang dan ototnya dengan bunyi gedebuk, lalu butiran keringat dingin sebesar kacang kedelai keluar dari keningnya. Pada zaman dahulu, sekolah di prefektur, dan kabupaten tidak disebut sekolah, melainkan gatal, dan siswanya disebut Siang Seng, yang merupakan nama lain untuk siswa di prefektur, dan kabupaten selama ujian kekaisaran di dinasti Ming dan Qing.
Feng Husu menyebut dirinya Chu Seng, yang merupakan nama adat bagi para sarjana Ming. Dia mengenali pemuda ini. Dia pernah melihat pemuda ini di Kabupaten Huaining sebelumnya, dan sekilas dia mengenalinya. Dia adalah kebanggaan seluruh Kabupaten Huaining, dan sarjana peringkat tertinggi ke-6 di Akademi Hanlin yang merupakan tempat lahirnya Perdana Menteri Pin Hanlin, Zhu Ping'an. Feng Husu sangat menyesal saat ini sehingga dia ingin menabrak tembok. Jika dia tahu bahwa Zhu Ping'an aman dan sehat, dia tidak akan melakukan apapun untuk 100 tael perak, apalagi 20 tael perak. Bahkan jika seseorang menusuk lehernya dengan pisau, dia tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Saya seorang sekretaris rumah tangga yang bahkan bukan pejabat rendahan hati beruang dan keberanian macan tutul. Saya tidak berani memprovokasi pejabat kelas 6 yang begitu muda. Dia sudah menjadi pejabat kelas 6 di usia yang begitu muda. Jangan katakan bahwa Zhu Ping'an menyinggung Yan Song atau orang lain. Bahkan jika dia tersinggung, apa yang bisa dia lakukan? Resmi. Disebut wanita desa Liu Pin Anren. Biarkan pejabat kelas 6 membayar pajak. Hanya memikirkan salah satu dari mereka, Feng Husu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. Berlutut di tanah, dia merasa seperti sedang berlutut di atas es tipis, gemetar ketakutan. Berbeda dengan Feng Husu yang gemetar dan berjalan di atas es tipis, justru masyarakat desa Siahe. Saat ini, tanah di desa Siahe hening sesaat, lalu tiba-tiba mulai mendidih, seperti percikan air dingin, di penggorengan. Mereka saling menyapa dengan gembira dan berseru satu demi satu. Ping'an Lang, ini Ping'an Lang. Ping'an Lang, Ping'an Lang telah kembali. Tuan Xiaosu, ini benar-benar Tuan Xiaosu. Saya baru saja mengatakan bahwa Ping'an Lang diberkati dengan rejeki yang besar dan akan baik-baik saja. Jika kamu selamat dari bencana, kamu akan diberkati nanti. Ketika Ping'an Lang kembali kali ini, dia pasti akan kaya dan kaya. Penduduk desa sangat gembira. Mereka menantikannya, agar Zhu Ping'an kembali dengan selamat. Dengan Zhu Ping'an di sini, mereka akan dapat menikmati lebih banyak kesejahteraan. Sekarang di seluruh Kabupaten Huaining, pemungut pajak di pemerintahan telah memberikan perlakuan istimewa kepada seluruh desa Siahe. Bahkan mereka, yang tidak meremehkan mereka di desa Siahe. Bahkan para pemuda di desa tersebut merasa lebih mudah untuk mendapatkan seorang istri. Banyak orang dari desa lain mendengar hal ini. Ketika para pemuda dari Hechun datang untuk melamar, mereka semua mengangguk kehormatan, dan harga pengantinnya jauh lebih murah. Tentu yang paling membahagiakan adalah keluarga Zhu Ping'an, terutama ibu Zhu Ping'an, Ni Zier. Setelah melihat Zhu Ping'an, Ibu Chen menutup matanya karena tidak percaya dengan tangannya yang gemetar, dan air mata kebahagiaan keluar dari sela-sela jari-jarinya, memandang Zhu Ping'an dengan gembira dari sela-sela jarinya, seolah dia takut Zhu Ping'an akan menghilang jika dia bergerak terlalu cepat, dan memanggil Zhu Ping'an dengan penuh semangat di mulutnya. Menantu perempuan tertua, Juaner, mendukung Chen karena dia sangat bersemangat. Bu, aku kembali. Zhu Ping'an menghampiri ibunya Chen, dengan senyum menjilat di wajah jujurnya, dan menyapa Chen dengan nada centil. Adapun Feng Husu yang sedang berlutut di kakinya sudah lama dilupakan oleh semua orang dan telah pergi ke Jawa. Jika Anda suka berlutut, berlutut saja. Tapi jangan menghalangi. Orang-orang bergegas datang dengan penuh semangat untuk menyapa atau menyapa Zhu Ping'an, atau sekadar melihat-lihat. Feng Husu, yang sedang berlutut tidak jauh dari kaki Zhu Ping'an, hampir menangis tanpa air mata dan putus asa berkali-kali tangan dan kakiku diinjak oleh orang-orang berkaki lumpur dan udik ini, belum lagi bajuku. Bajuku semua berlumuran jejak kaki. Beberapa orang sengaja melakukannya. Penduduk desa ini baru saja melihatnya seperti tikus melihat kucing. Siapa yang berani menatapnya, dan siapa yang tidak berhati-hati tetapi penakut. Tapi sekarang setelah Zhu Ping'an kembali, penduduk desa ini sangat berani. Petik 2. Tangannya menutupi wajah Zhu Ping'an, mengelusnya ke atas dan ke bawah. Dia yakin babinya telah kembali. Matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Babiku telah kembali. Tuhan telah membawa babiku kembali. Aku akan senang untuk kembali, akan menyenangkan untuk kembali. Pastor Zhu, yang berdiri di samping Nyonya Chen,
terus mengulangi kata-kata ini berulang kali. Wajahnya yang berwarna perunggu menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak bisa. Jangan bersembunyi. Mengapa berat badanmu turun lagi? Ibu Chen menyentuh wajah Zhu Ping'an beberapa saat dan berkata dengan sangat sedih. Putraku menginginkan ibunya. Zhu Ping'an terkikik. Kamu berbicara omong kosong, kamu terbiasa membujukku. Nyonya Chen tertawa terbahak-bahak, mengulurkan jarinya dengan marah, dan dengan ringan menepuk dahi Zhu Ping'an, dan suasana hatinya tiba-tiba bagus. Di mana Dacuan? Ketika Nyonya Chen melihat putra bungsunya, dia tidak bisa tidak memikirkan putra sulungnya yang pergi ke laut bersama mertuanya untuk mencari seseorang. Bu, aku di sini. Suara Zhu Pingchuan datang dari belakang Chen. Nyonya Chen berbalik dan melihat Zhu Pingchuan dengan senyum konyol di wajahnya, berdiri di samping menantu perempuan tertuanya Juaner. Dia memegang cangkang berwarna-warni, keong, dan benda-benda lain yang diambil dari pantai, dan sedang mencoba untuk menyenangkan istrinya. Saya benar-benar melupakan ibu saya setelah menikahi menantu perempuan saya. Melihat ini, ibunya, Nyonya Chen, tidak dapat menahan diri untuk menggodanya dengan senyuman di wajahnya. Aku juga membawanya untuk ibuku. Zhu Pingchuan menggosok tangannya dan tersenyum malu-malu. Ibu, Dacuan dan aku akan berbakti kepada ibu. Juaner, menantu perempuan tertua, tersipu malu dan meraih tangan Nyonya Chen untuk meminta maaf. Bab 505, Naga memiliki skala terbalik. Kembalinya Zhu Ping'an dengan selamat mengubah kepala lapangan desa Xiahe menjadi lautan kegembiraan. Setelah kegembiraan semua orang berangsur-angsur mereda, orang-orang mengingat protagonis lainnya hari ini, dan kemudian Feng Husu, yang telah diinjak berkali-kali di tengah kerumunan, kembali menjadi perhatian publik. Hang Seng memberi penghormatan kepada tuanmu. Feng Husu, yang sedang berlutut di tanah saat ini, tampak sangat malu. Ada banyak jejak kaki besar di tubuhnya, tangannya berlumpur karena diinjak, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Kenapa begini? Kenapa seorang sarjana perlu memberikan hadiah seperti itu? Zhu Ping'an berdiri di depan Feng Husu, mengerutkan bibirnya dan bertanya pada Feng Husu yang sedang berlutut di tanah sambil tersenyum. Yang mulia telah mengubah bencana menjadi keberuntungan dan kembali dengan selamat. Xiang Seng sangat gembira dan mau tidak mau melakukannya. Feng Husu berlutut di tanah, suaranya bergetar karena ketakutan. Dengan jejak kaki, keringat dingin, dan suara gemetar, Feng Husu tampak menyedihkan, tapi pasti ada sesuatu yang dibenci pada pria malang itu. Jika dia tidak kembali, dia pasti akan memasang wajah merendahkan lainnya saat ini. Dia pasti telah mempersulit ibu dan ayahnya saat ini. Pejabat bawahan merupakan lembaga utama kekuasaan publik negara yang berdampak langsung kepada rakyat. Tragedi pejabat bawahan kecil yang menyebabkan kehancuran keluarga dan kematian bukanlah hal yang sedikit di era ini. Ketika saya berjuang untuk ujian kekaisaran, tujuan utama saya adalah untuk memperbaiki keluarga saya dan melindungi keluarga saya. Menindas saya dapat diterima, tetapi menindas keluarga saya sama sekali tidak dapat diterima. Sisik terbalik naga membuat siapapun yang menyentuhnya marah. Keluargaku adalah sisik terbalikku. Dia adalah pejabat kelas 6, tetapi dia mendapat informasi yang salah tentang kematiannya, dan orang ini berani datang ke rumahnya sendiri untuk menimbulkan masalah. Jadi bagi keluarga tak berdaya lainnya, orang ini pasti berbuat lebih buruk. Keluarga telah menderita. Oleh karena itu, Zhu Ping'an tidak berniat membalas kebaikannya kepada Feng Husu yang berlutut di kakinya. Seorang sarjana tidak akan berlutut di hadapan pejabat, kecuali dia memuja Konfusius. Saya bukan mentor Anda. Jika Anda berlutut di hadapan saya, bukankah itu berarti saya cukup sombong untuk membandingkan diri saya dengan Konfusius? Sedikit turun dan menatap pria yang berlutut itu. Feng Husu di kakinya bertanya sambil tersenyum main-main. Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya tidak berani. Ketika Feng Husu mendengar ini, dia tampak bingung. Tuan Zhu terlalu banyak berpikir, tetapi ketika dia melihat tatapan bertanya di mata Zhu Ping'an matanya, keringat dingin mengucur di dahinya. Lihat dirimu, kenapa kamu bersujud lagi? Aku tidak cukup sombong untuk berani membandingkan diriku dengan kata Kong Seng dan berbalik ke samping untuk menghindarinya. Saya tidak berani, saya tidak berani, saya tidak berani.
Feng Husu segera berdiri dan memberi hormat kepada Zhu Ping'an, mengaku berulang kali, lalu melambaikan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Pada saat ini, hati Feng Husu hampir siap. Yah, benar, Zhu Ping'an mengangguk. Mendengar perkataan Zhu Ping'an, Feng Husu menghela nafas lega, dan hatinya yang selama ini dipegangnya erat-erat akhirnya bisa rileks. Namun, detik berikutnya, dia melihat Zhu Ping'an mengangguk, lalu bertanya lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, di mana kita baru saja bicara. Oh, ngomong-ngomong, saya ingat. Keluarga saya juga harus membayar pajak. Kapan akankah pengadilan kenapa saya tidak tahu tentang kebijakan pembayaran pajak? Begitu. Zhu Ping'an selesai berbicara, terdengar bunyi gedebuk, dan Feng Husu, yang baru saja berdiri, berlutut lagi, gemetar dan tersipu-sipu, seekor monyet. Pinggul, tidak bisa berkata apa-apa. Apapun kebijakan yang dikeluarkan Istana Kekaisaran, semuanya dilakukan dengan sengaja oleh dirinya sendiri. Jadi atas pertanyaan Zhu Ping'an, Feng Husu hanya gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika semua orang di desa Xiahe melihat Feng Husu seperti ini, mereka semua menertawakannya. Dia terlihat begitu agung sekarang, tapi sekarang dia seperti tikus setelah melihat kucing. Ada apa? Zhu Ping'an sedikit membungkuk, memandang Feng Husu dan bertanya dengan sudut bibir terangkat, kamu tidak ingat? Feng Husu ragu-ragu dan tidak bisa menjawab. Datang. Baiklah. Izinkan saya mengganti pertanyaannya, siapa yang memintamu datang? Zhu Ping'an bertanya lagi. Su Seng, Siang Seng diperintahkan oleh hakim daerah. Ketika Feng Husu mengatakan ini, dia merasa sangat tidak yakin. Faktanya, dia tidak mematuhi perintah hakim. Itu semua atas inisiatifnya sendiri. Dia ingin datang ke sini untuk menghasilkan banyak uang dan mengisi kantongnya sendiri spanduk hakim. Itu hanya gertakan. Dia telah melakukan hal semacam ini tidak sekali atau dua kali. Apa yang diketahui orang-orang di bawah ini? Ketika mereka melihat seseorang datang dari pemerintah daerah, mereka hanya mengatakan apapun yang mereka inginkan. Seperti kata pepatah, jabatan resmi Anda semurni air, namun pejabat Anda licin seperti minyak. Bahkan pejabat yang jujur pun tidak bisa melindungi bawahannya agar tidak merugikan rakyat jelata. Apalagi pejabat biasa. Meskipun hakim daerah, sebagai kepala daerah, memegang kekuasaan tertinggi di daerah tersebut, hakim daerah adalah satu orang, dan sebagian besar urusan daerah ditangani oleh orang lain, yang memberikan peluang kepada pejabat bawahan. Dalam arti tertentu, hakim daerah hanya memiliki penampilan yang baik. Faktanya, pejabat bawahan yang bersembunyi di belakang, dia dan menggunakan namanya untuk menguntungkan diri mereka sendiri adalah penguasa sebenarnya dari daerah tersebut. Ia hanyalah boneka dari sejumlah besar orang di sekitarnya, yang menggunakan namanya untuk mengambil keuntungan sendiri. Bukan siapa-siapa, yang bersembunyi di belakang ini adalah orang-orang yang paling diuntungkan. Dari tatapan mata dan nada bicara Feng Husu, Zhu Ping'an tahu bahwa masalah ini adalah inisiatifnya sendiri. Oh, hakim memerintahkanmu untuk datang. Zhu Ping'an mengangguk. Ya. Feng Husu mengangguk sambil menyeka keringatnya, dan dengan hati-hati menyuruh Zhu Ping'an diam. Melihat ekspresi Zhu Ping'an yang normal, dia menghela nafas lega. Karena hakim memerintahkan Anda untuk datang, hakim harus tahu kapan pengadilan kekaisaran mengeluarkan kebijakan pembayaran pajak, jadi saya akan meminta Feng Husu untuk mengundang hakim ke sini. Zhu Ping'an berkata sambil tersenyum main-main. Hakim memiliki banyak hal yang harus dilakukan, saya khawatir dia tidak punya waktu. Untungnya, Feng Husu sedang berlutut saat ini, jika tidak, Feng Husu akan dibombardir pertanyaan Zhu Ping'an lagi. Berkeringat dingin, dia berlutut. Oh, mengapa, pejabat tingkat 6 saya tidak dapat mengundang hakim daerah tingkat 7? Zhu Ping'an membungkuk dan memandang Feng Husu. Ketika Feng Husu mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba berubah dari berlutut menjadi duduk. Dia tidak bisa lagi berlutut dan keringat dingin di dahinya mengucur. Ya, Zhu Ping'an adalah pejabat peringkat ke-6, hakim daerah hanya peringkat ke-7, hakim daerah Kabupaten Sang hanya peringkat ke-6, Kabupaten Huaining bukan kabupaten atas, hakim daerah hanya peringkat ke-7 pangkat. Zhu Ping'an berkata bahwa hakim, yang 2 tingkat lebih rendah,
harus datang tidak peduli seberapa sibuknya dia. Jika hakim datang, maka semua yang telah dilakukannya akan terungkap. Maka dia tidak hanya harus menghadapi murka Zhu Ping'an, tetapi juga murka hakim. Buat catatan saya dan minta hakim untuk datang dan berbicara dengan saya di kediaman saya yang sederhana. Saya akan menyiapkan makanan sederhana dan nasi di tempat tinggal saya yang sederhana dan menunggu hakim. Zhu Ping'an berdiri, mengeluarkan segel kecil dari pinggangnya, dan memberi perintah tegas kepada seorang petugas. Sesuai perintah, petugas itu mengambil segelnya dan tidak berani ragu. Tuanku, maafkan saya. Tuanku, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya beritahu Anda, Tuan, itu semua karena saya rakus akan uang, mengabaikan hukum, dan dibujuk oleh paman saya Zhu Souren, dan melakukan tindakan bodoh, banyak hal. Setelah melihat ini, Feng Husu benar-benar ketakutan, dia menamparkan wajahnya sendiri tanpa berkata apa-apa, dan berulang kali meminta maaf kepada Zhu Ping'an, tidak lagi berani menyembunyikannya, dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar ini, kerumunan berkumpul di sekitar. Ada keheningan di sekitar, dan bahkan udara tampak membeku. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar sangat jelas. Semua orang menoleh, dan melihat sosok Sumbang di antara kerumunan. Itu adalah Paman Zhu Souren yang sedang berjingkat-jingkat pergi. Bab 506 Metode Pembuangan. Dalam adegan sepi tersebut, langkah kaki Paman Zhu Souren begitu kentara hingga Paman Zhu Souren yang sedang berjingkat-jingkat terekspos ke publik. Faktanya, saat pertama kali Zhu Ping'an muncul, pamannya ingin pergi dengan diam-diam, tetapi Tuan Zhu dekat dengannya, dan Paman Zhu Souren tidak punya kesempatan untuk pergi. Memanfaatkan Tuan Zhu dan penduduk desa, perhatian pada Feng Husu, ketika saatnya tiba, Paman Zhu Souren diam-diam melarikan diri. Pada awalnya, paman itu diam-diam pergi dengan lancar, dan tidak ada yang menyadarinya. Tepat ketika paman itu hendak pergi dengan sukses, kata-kata Feng Husu muncul tanpa tindakan pencegahan apapun. Ketika Feng Husu mengatakan itu, Paman Zhu Souren yang pergi dalam keadaan mabuk tidak menyadarinya. Tetapi begitu Feng Husu selesai berbicara dan suasana menjadi sunyi, Paman Zhu Souren menyadari ada yang tidak beres. Memalingkan kepalanya, Paman Zhu Souren melihat banyak sekali pasang mata yang menatapnya. Lihat aku dengan tatapan itu. Kenapa kamu menatapku? Tanda tanya. Aku hanya ingin pergi. Paman Zhu Souren tampak sangat polos di wajahnya, tetapi di dalam hatinya dia mengerti apa yang sedang terjadi adalah bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan sendiri. Kalau tidak, mengapa dia ingin melarikan diri? Yuki melirik ke arah Feng Husu yang sudah siap dan tatapan aneh penduduk desa. Paman Zhu Souren segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika semua orang melihat Paman Zhu Souren berjingkat-jingkat pergi, dan dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Feng Husu ketika dia menamparkan dirinya sendiri, semua orang pada dasarnya telah membuat penilaian sederhana tentang masalah ini. Akibatnya, penduduk desa saling berbisik dan menatap Paman Zhu Souren dengan tatapan aneh. Pastor Zhu memandang pamannya Zhu Souren dengan tatapan mata yang rumit, dan sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan saudaranya. Beberapa hari yang lalu, saudaranya memintanya untuk meminjam uang karena dia ingin segera mengikuti ujian, dan dia meminjamnya. Namun, dia tidak menyangka kakaknya akan membalasnya dengan bekerja sama dengan pihak luar untuk merencanakan properti keluarganya. Ibu Chen memandang pamannya Zhu Souren dengan lebih jijik. Jika bukan karena suasana hati Zhu Ping'an yang baik setelah kembali dengan selamat, dia akan meludahi wajahnya saat ini. Tuan Zhu memandang Zhu Ping'an, dan kemudian pada putra sulungnya yang telah menyelinap pergi. Tangannya mulai gemetar, dahinya yang keriput semakin berkerut, bibirnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya dia menghela nafas. Alasan mengapa mereka mempercayai perkataan Feng Husu adalah karena kelakuan pamannya sangat normal sehingga dia akan melakukan hal seperti itu. Dan orang dahulu berkata, jika Anda tidak melakukan hal buruk, jangan takut hantu mengetuk pintu Anda. Begitu Anda melakukannya, tentu saja Anda akan takut. Dilihat dari perilaku pamannya yang menyelinap pergi secara diam-diam, dia pun memutuskan masalah ini. Omong kosong, kita semua adalah anggota keluarga Zhu. Bagaimana pamanku bisa melakukan hal seperti itu?
Zhu Ping'an sepertinya tidak mempercayainya sama sekali, dan dia dengan tepat menyangkal pengakuan Feng Husu. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, penduduk desa di sekitarnya menghela nafas pelan, seolah ingin membangunkan Zhu Ping'an. Ping'an Lang, kamu masih belum berpengalaman. Kenapa kamu tidak bisa melihat dengan jelas wajah asli pamanmu? Kenapa dia baru saja menyelinap pergi? Sayangnya, Ping'an Lang terlalu baik hati. Orang baik diintimidasi oleh orang lain, dan kuda yang baik ditunggangi oleh seekor kuda. Bahkan sekarang, Ping'an Lang masih melindungi pamannya sangat baik. Hei, mereka semua dari keluarga Zhu, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Lihatlah Ping'an Lang, dan lihat pamannya. Zhu Souren, sudahkah kamu belajar? Opini publik sangat mendukung Zhu Ping'an, dan penduduk desa semua mengakui apa yang dikatakan Feng Husu di dalam hati mereka. Mereka semua memuji Zhu Ping'an saat ini, tetapi tentu saja mereka memiliki sikap yang berbeda terhadap pamannya Zhu Souren. Zhu Ping'an melihat sekilas reaksi penduduk desa tanpa meninggalkan jejak. Dia secara alami dapat melihat apa yang dilihat semua orang. Zhu Ping'an tahu lebih baik daripada penduduk desa tentang sifat pamannya latar belakang dinasti Ming. Ini adalah masyarakat feodal dan era ketika keluarga dan kekerabatan adalah hal yang lazim. Jika Anda mempertanyakan atau meragukan paman tertua Anda karena perkataan orang luar, Anda pasti akan dituduh mempercayai orang luar tetapi tidak mempercayai kerabat Anda sendiri. Tentu saja, Zhu Ping'an tidak begitu licik terhadap pamannya. Bagi Feng Husu dan pamannya, seharusnya ada dua metode. Tentu saja Feng Husu tidak akan mentolerirnya, dia akan mengambil tindakan jika sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Tentu saja caranya harus hati-hati bawahan Hakim Kabupaten Huaining. Meskipun dia memiliki jabatan resmi yang tinggi, dia tidak akan mentolerirnya. Sedangkan untuk Hakim Daerah, saya tidak takut padanya, tetapi saya masih harus mempertimbangkan apa yang harus saya pertimbangkan masih di Kabupaten Huaining. Adalah bermanfaat dan tidak berbahaya untuk memiliki hubungan baik dengan hakim di Kabupaten Huaining. Karena memukuli seekor anjing bergantung pada pemiliknya, maka saya dapat memanggil pemilik Anda dan membiarkan pemilik Anda memukul Anda. Adapun pamannya Zhu Souren, sebenarnya Zhu Ping'an sudah mengetahui karakter pamannya sejak kecil, dan dia memiliki banyak pendapat tentang pamannya. Belum lagi yang lainnya, saya hanya mengatakan bahwa ketika saya masih kecil, paman saya menggunakan nama ayahnya untuk meminjam uang kepada orang lain dengan bunga yang tinggi, yang menyebabkan kakinya hampir patah, dan juga menyebabkan keluarganya patah, dibagi menjadi beberapa keluarga dan tinggal di gubuk jerami. Itu saja, cukup untuk diingat oleh Zhu Ping'an. Selain itu, perampasan harta benda hari ini juga menjadi sorotan dalam kehidupan paman saya. Namun, kita tidak bisa memperlakukan paman seperti yang kita lakukan pada Feng Husu. Sekarang cukup memberitahu penduduk desa apa yang telah dilakukan pamannya. Anda bisa mengatasinya, Anda bisa memperbaikinya di depan umum. Paman saya tidak memiliki reputasi yang baik jika tersiar kabar tentang hal itu. Anda harus menutup pintu dan menyelesaikannya di rumah. Jika kakek Anda masih menutup-nutupi, Anda hanya dapat mengambil tindakan sendiri. Selain itu, kali ini saya pergi ke laut untuk mencari sendiri. Meskipun kakak Jun adalah seorang kecap, dia tetap pergi bersama kakak laki-lakinya. Pamannya adalah ayah kakak Jun, jadi dia harus mempertimbangkan perasaan kakak Jun sampai batas tertentu. Pada zaman dahulu, reputasi masih sangat penting. Itulah salah satu alasan penanganan Zhu Ping'an saat ini. Tuan, setiap perkataan Ichi Seng benar, Tuan. Feng Husu mengangkat kepalanya dan membela dengan penuh semangat. Memang benar pamanmu Zhu Souren yang datang menemuiku lebih dulu, tuanku, karena lemak babi yang gatal dia menipu hatinya. Diam, itu tidak masuk akal. Paman Zhu Souren bahkan lebih bersemangat daripada Feng Husu. Lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menjelaskan dengan serius, aku dan CR sama-sama anggota keluarga Zhu, dan saya Zhu. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti mencoba merebut tanah? Petik 2. Yah, aku hanya ingin melihat paman itu terlihat begitu serius dan tidak tahu malu. Zhu Ping'an meringkuk untuk melihatnya penampilan pamannya, dan tersenyum tanpa berkata-kata. Paman,
Kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa melihatnya. Bab 507 masalahnya terselesaikan. Apa yang dikatakan paman itu benar. Setelah paman Zhu Souren selesai berbicara, Zhu Ping'an mengangguk sedikit dengan ekspresi setuju, lalu menoleh ke Feng Husu dan berkata, kamu tidak dapat menulis kata Zhu dalam satu pukulan. Paman dan aku berasal dari keluarga yang sama, bagaimana kamu bisa mencoba merampas harta keluargaku? Feng Husu, jangan sakiti paman dengan kata-katamu. Mendengar ini, paman itu berdiri tegak dan merasa lega. Dia sedikit berpuas diri dan memuji kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan. Jika aku tahu ini semudah ini, aku tidak perlu menyelinap pergi sekarang. Sebagai manusia, Anda harus mengambil pandangan jangka panjang, dan paman saya sangat meyakini hal ini. Kini, sang paman tidak lagi mengkhawatirkan tanahnya, melainkan fokus pada ujian perguruan tinggi yang akan datang. Saat ini, Xier sudah menjadi pejabat tingkat 6 dan sarjana nomor 1. Jika Xier maju untuk menyapa atasan, akan jauh lebih nyaman daripada meminta Liu pergi ke sudut jalan. Ketika dia memikirkan hal ini, pamannya sepertinya telah melihat ketenaran cendekiawan itu terbang ke arahnya, dan dia memiliki senyuman di wajahnya. Tuan, semua yang dikatakan Siang Seng benar. Feng Husu mengangkat kepalanya, bersemangat. Sudah cukup. Apa yang saya katakan tidak ada dasar. Saya, Zhu Ping'an, adalah orang yang hanya mendengarkan dan percaya pada orang lain. Jangan katakan lagi. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan ucapan Feng Husu penjelasannya. Wajahnya tampak sedikit marah. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk itu, Zhu Ping'an meningkatkan nadanya. Apa yang dikatakan Xier benar. Keluarga Zhu kami juga merupakan keluarga yang memupuk puisi dan buku. Seperti yang dikatakan guru, kami lembut, baik hati, penuh hormat, hemat, dan murah hati. Keluarga Zhu kami juga merupakan contoh dari keterpurukan, sungai. Paman Zhu Souren menyentuh tangannya. Jenggot pendek di dagu berbicara dengan nada terukur. Suasana hati Feng Husu runtuh, dia mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Tuan Zhu tidak mempercayainya? Terlebih lagi, masalah mengukur tanah dan bahkan berbicara tentang perpajakan hari ini bukanlah sesuatu yang saya pikirkan sendiri. Memang pamanmu yang datang kepada saya lebih dulu dan mengambil 30 tael perak, yang menyebabkan apa yang terjadi hari ini. Jika aku bertarung sendirian, pastinya tidak akan sebaik dua orang yang melakukannya bersama-sama. Apa yang Anda katakan tidak berdasar. Tidak ada bukti. Hei, saya memikirkannya. Saya punya bukti, Tuan Zhu, saya punya bukti. Feng Husu tiba-tiba teringat sesuatu, dan tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Saya punya bukti, lalu mengulurkan tangannya dia meraba-raba lengan bajunya, lalu mengeluarkan selembar kertas dengan tulisan dan sidik jari di atasnya. Tuan, saya punya bukti, silakan lihat. Feng Husu membuka lipatan kertas itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya. Sebuah dokumen tertulis benar-benar dibuat. Zhu Ping'an tampak sedikit terkejut, suaranya sedikit meninggi, dan kemudian dia menatap pamannya tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian, dia menatap dokumen itu dan meliriknya. Seluruh isi dokumen itu terlihat di mata Zhu Ping'an. Akta adalah perjanjian. Hari ini, Zhu Souren dari Xiahe membuat kontrak untuk mempercayakan saudara Feng Wei dari Yamen Kabupaten Huaining untuk pergi ke Xiahe keesokan harinya untuk mengukur tanah keluarga saudara laki-laki keduanya dan membantu pengalihan properti. Dia tidak memiliki pembayaran kembali dan secara sukarela membayar 20 perak. Dua orang, mereka telah berjanji untuk memberikan kesaksian, dan mereka tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang. Orang yang membuat perjanjian, Zhu Souren dan Feng Weizong. Orang yang bertemu, Tang Deji, pada bulan keempat tahun ke-31 pemerintahan Jiajing, pada tanggal 29. Zhu Ping'an melihat sekilas dokumen itu, kedua. Dia hanya melihatnya sekilas dan melihat kilatan bayangan hitam. Saat lewat, dengan hembusan angin, aku melihat pamanku Zhu Souren bergegas seperti harimau turun dari gunung dari tangan Feng Husu, lalu merobeknya menjadi dua, dan kemudian melanjutkan tanpa kecerobohan. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengambil beberapa gigitan,
dan menelannya ke dalam perutnya dengan suara menyeruput. Pada saat ini, sang paman sepertinya dirasuki oleh Liu Xiang, dengan keterampilan yang kuat dan gerakan yang cepat, meraih, merobek, menggigit dan menelan, semuanya dalam satu gerakan dan lancar. Feng Husu yang sedang memegang kwitansi merasakan hembusan angin bertiup. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, kwitansi di tangannya sudah masuk ke perut pamannya. Semua penduduk desa di sekitar tercengang. Dan BSP, Zuping memperhatikan dengan tenang saat pamannya merobek kertas itu dan menelannya di perutnya, dengan senyuman di wajahnya. Pada titik ini, tidak ada kertas yang lebih baik dari kertas. Itu omong kosong. Aku tidak tahu di mana menemukan kertas untuk menipu babiku. Bagaimana aku bisa duduk santai dan tidak melakukan apa-apa? Ya, dia menjadi emosional. Dia juga dengan bersemangat mengarahkan jarinya ke Feng Husu dan dipenuhi dengan kemarahan. Kamu, Feng Husu menunjuk ke arah pamannya. Dia hampir ingin melepas sepatunya dan naik serta menamparnya. Ada orang yang tidak tahu malu. Ketika dia datang menemuiku kemarin, dia mengangguk dan membungkuk seperti seorang cucu. Apa yang kamu? Apakah kamu baru saja menyebut adik laki-laki dan perempuanmu seorang wanita desa? Paman Zhu Souren sekali lagi mengarahkan jarinya ke arah Feng Husu dengan marah, seolah dia tidak tahan lagi, di hadapan 6 orang pinan. Tidak apa-apa jika kamu tidak menunjukkan sopan santun, tapi kamu tetap memanggilku wanita desa. Aku, Feng Husu seperti seekor husky saat ini. Masalah ini terungkap, itu membunuhku. Siapa kamu, kan? Paman Zhu Souren memegang erat-erat. Pada saat ini, Feng Husu hampir memiliki keinginan untuk memberi makan Zhu Souren, tetapi setelah memperhatikan mata Zhu Pingan yang mengamati, dia berjalan ke arah Chen dalam beberapa langkah dan mulai bersujud dan mengakui kesalahannya terlepas dari apakah buktinya benar, tertulis atau tidak. Hang Seng buta dan menyinggung Nyonya. Nyonya, mohon maafkan saya. Siang Seng melakukan kesalahan. Feng Husu bersujud dan mengakui kesalahannya. Saya tidak tahan. Ibu Chen menghindarinya. Paman Zhu Souren melihat Feng Husu sibuk bersujud untuk mengakui kesalahannya, dan senyuman muncul di wajahnya, seolah Feng Husu sedang bersujud kepadanya dan mengakui kesalahannya. Jika dia ditempatkan pada periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang, pada saat itu, dia pastilah seorang ahli strategi. Tepat ketika pamannya merasa berpuas diri, dia merasakan sakit di punggungnya. Dia berbalik dan melihat ayahnya, Tuan Zhu, dengan marah memegang tongkat yang baru patah dan memelototinya. Ayah, kepala pamannya menciut. Ayah, apa-apaan ini? Aku tidak punya anak nakal sepertimu. Tuan Zhu sangat marah dan mengangkat tongkatnya untuk menyambut Zhu Souren. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Nenek saya, Nyonya Zhu, merasa tertekan dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Paman memanfaatkan situasi ini dan berlari ke belakang Nyonya Zhu, bersembunyi dengan panik dari tongkat Tuan Zhu yang mengejarnya, dan dia menggunakan 2 tongkat ketika dia menangkap kesempatan. Nyonya Zhu berteriak ke langit dan bumi dengan kesusahan. Setelah menghindar karena malu, Paman Zhu Souren berlari keluar dari kerumunan, dengan Tuan Zhu yang mengejarnya. Hakim daerah ada di sini. Seseorang datang tidak jauh untuk mengingatkannya, dan tak lama kemudian hakim terlihat mengendarai kuda. Beberapa pegawai pemerintah datang. Yang mulia, hakim daerah, datang dari jauh. Saya minta maaf karena sangat merindukan Anda, tapi saya harap Anda memaafkan saya. Zhu Pingan tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya teh dan anggur di rumah saya yang sederhana. Saya harap Anda tidak akan menganggapnya tidak pantas. Petik 2. Beraninya Anda, bagaimana Anda bisa? Beraninya Anda, Tuanku, saya telah mengkhianati Anda. Saya sangat gembira mendengar bahwa Tuan Zhu telah kembali dengan selamat. Saya sudah lama mengagumi Guru Zhu, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang setelah saya dipanggil, saya tidak berani mematuhi perintah saya. Setelah memberi salam sejenak, Zhu Pingan menyambut hakim di rumahnya. Orang-orang di desa itu bubar. Sekitar 1,5 jam kemudian, seseorang melihat Zhu Pingan dan hakim keluar dari rumah mereka dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang mengobrol dengan hidup.
Zupingan menempatkan Hakim di atas kudanya dan menyaksikan Hakim dan rombongannya pergi. Feng Husu yang pergi bersamanya tampak pucat dan sepertinya tidak memiliki otot dan tulang, seperti ikan mati. Bab 508, Suamiku Kembali. Saya senang dengan penampilan Anda, dan Anda juga senang dengan penampilan saya. Ketika Zupingan pergi ke desa untuk menemui Hakim, Lisu sedang duduk di ruang pernikahan di rumah baru di seberang rumah Zupingan, melihat ke cermin, menelusuri alisnya dan berdandan, giginya putih, dan dia memiliki sepasang daun telinga sebening kristal di daun telinganya yang kecil dan lucu. Anting manik-manik itu bergoyang saat Lisu menelusuri alisnya. Di meja rias di samping Lisu ada volume buku nyanyian. Halaman yang dia buka adalah puisi terkenal, Bunga Persik. Dalam buku nyanyian, bunga persik bersinar terang. Kalau anak pulang ke rumah, cocok untuk keluarganya. Buah persik sama indahnya dengan buah persik. Kalau anak pulang ke rumah, cocok untuk keluarganya. Buah persik masih muda, daunnya murni. Ketika sang anak kembali ke rumah, itu akan menjadi saat yang baik bagi keluarganya. Saat Lisu menelusuri alisnya, saat matanya melirik ke halaman kitab nyanyian ini, sudut mulutnya akan melengkung menjadi lengkungan bulat. Pelayan kecil Baozi berdiri di belakangnya, mengulurkan tangan kecilnya untuk menyisir rambut Lisu dengan terampil, mengikatnya menjadi sanggul putri dengan benang emas dan perak, dan mengambil jepit rambut burung phoenix yang indah dan cerdik, dan kepala burung phoenix mengangkat ke atas, melebarkan sayapnya dan siap terbang. Burung phoenix memegang untaian manik-manik timur di mulutnya. Jernih dan lingkaran cahaya mengalir, membuat wajah Lisu semakin mempesona dan cantik. Nona, apakah ini terlihat bagus? Pelayan kecil Baozi menyipitkan matanya karena kagum. Huaer, sisir sanggulmu lebih rendah. Lisu melihat dirinya di cermin, sedikit membuka bibir merahnya, dan berkata, "Ini terlihat sangat indah, Nona." Huaer sedikit bingung. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Ibu Liu? Ada pepatah di desa Siahe bahwa, gadis bangsawan cenderung memiliki sanggul yang tinggi, sedangkan rakyat lebih menyukai sanggul yang rendah. Mari kita jaga sisir kita tetap rendah dan ganti jepit rambut. Sederhanakan saja, kami tidak bisa pergi menemui mertuaku. Ini bukan tentang memamerkan kekayaanmu, ini sangat sederhana sehingga membuat orang merasa jauh." Lisu menunjuk ke Ibu Liu di sebelahnya, lalu berkata, "Ibu Liu, ayolah, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan di rumah pertanian. Menantu perempuan seperti apa yang mereka sukai? Tolong beritahu saya baik-baik. Saya mendengarkan." "Oh, ada juga pernyataan ini. Saya mengerti, Nona." Pelayan kecil Baozi mengangguk penuh semangat, dan kemudian mulai menjelaskan lagi. Lisu menyisir rambutnya dan mengganti perhiasan. Di rumah pertanian, ibu mertua menyukai menantu perempuan yang pekerja keras. Saat makan di rumah pertanian, menantu perempuan yang baru harus menyajikan semangkuk nasi pertama kepada mertuanya untuk memenuhi baktinya. Ibu mertua wanita muda itu memiliki temperamen yang lugas, telinga yang lembut, suka mendengarkan hal-hal yang baik, dan mudah bergaul. Ibu Liu di samping kemudian memberitahu Lisu apa yang dia ketahui dan apa yang telah dia pelajari tentang tindakan pencegahan menantu perempuan yang baru. Ibu Liu adalah pelayan keluarga Li yang bertanggung jawab membersihkan halaman. Sebelum datang ke keluarga Li, dia adalah seorang petani di dekatnya desa. Dia memiliki 2 orang putra, keduanya menikah 2 atau 3 tahun yang lalu. Dapat dikatakan dia tahu banyak tentang adat istiadat bertani dan aturan pengantin. Lebih dari sebulan yang lalu, pengurus keluarga Li mengikuti perintah Lisu dan meminta Ibu Liu untuk menanyakan tindakan pencegahan yang relevan. Oleh karena itu, Ibu Liu telah mempersiapkan diri dengan sangat baik kali ini, termasuk hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengantin wanita, adat istiadat dan peraturan desa Siahe, dan bahkan situasi keluarga Zupingan, dan dia sangat jelas tentang hal itu. Lisu juga mendengarkan dengan seksama sambil berdandan. Zupingan mengirim hakim daerah dan rombongannya ke pintu masuk desa, dan kemudian perlahan kembali ke rumah. Ia bertemu banyak penduduk desa di jalan, dan Zupingan juga menyapa paman dan bibinya satu persatu. Setelah berbicara lama, Zupingan berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah. Halaman di rumah lebih besar dan lebih mengesankan dibandingkan saat saya pergi tahun lalu.
Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah suasana kehidupan ditanam. Pertumbuhan hijaunya sangat memuaskan. Di kedua sisi kebun sayur stand melon didirikan, dan tanaman merambat melon yang panjang menjalar ke atas stand melon hingga memenuhi seluruh stand melon, dengan banyak melon empuk seukuran kepalan tangan bergelantungan. Ada kandang ayam yang terbuat dari batu bata hijau di sebelah ladang sayur. Beberapa ayam tua memimpin sekelompok besar anak ayam berbulu halus untuk bermain dan mencari makan di ladang sayur yang lain melampiaskan amarahnya. Energi ekstra digunakan untuk memperjuangkan prioritas seks. Sapi hitam besar yang berjasa mengayunkan ekornya dan memakan rumput di pojok. Ketika melihat Zupingan, sapi hitam besar itu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Mo," pada Zupingan dengan akrab, lalu menundukkan kepalanya dan mulai makan. Ayah Zu sedang menyembelih ayam dan ikan di halaman. Kakak laki-laki dan ipar perempuan tertuanya membantu Ayah Zu menghilangkan bulu dan sisik. Ibunya, Nyonya Chen, sedang memetik sayuran di halaman. Seorang bayi manis mengenakan gaun pengantin baru, mengikuti Nyonya Chen memetik sayuran. "Ah, suamiku kembali." Melihat Zupingan memasuki pintu, Li Su yang mengenakan gaun pengantin baru gaunnya, adalah orang pertama yang melihatnya. Dia berdiri, menekuk lututnya, dan mengangkat tangannya. Dia melipatnya dan meletakkannya di sisi kanan pinggang Liu Yao, sambil membungkuk. Li Su memanggil suaminya, pipinya merah dan bibirnya merah muda, dia terlihat sangat pemalu, tapi matanya yang cerdas menatap Zupingan sambil tersenyum. Mulia tapi lembut, halus namun jahat. Petik 2. Nona Li. Melihat Li Su yang menawan memanggil suaminya di depannya, Zupingan merasa sangat tidak nyaman dan tertegun. Sudut mulutnya bergerak-gerak, butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Nona Li. Mendengar ini, Li Su memutar matanya ke arah Zupingan. Ketika dia menoleh untuk melihat ibunya, Chen, mata putih di wajah cantiknya berubah menjadi menyedihkan, dengan ekspresi yang sangat terluka dan lemah tangan bingung. King Chai, penuh ketidakberdayaan, sepertinya air mata akan mengalir di detik berikutnya. Detik berikutnya, Zupingan melihat ibunya, Ni Chen, bangkit melawan kejahatan tersebut, sepertinya dia ingin membunuh kerabatnya demi keadilan. Detik berikutnya, telinga Zupingan dicengkeram oleh ibunya, Nyonya Chen. "Aku akan membiarkanmu Nona Li, aku akan membiarkanmu Nona Li." Ibu Chen meraih telinga Zupingan dengan sedih dan menamparkan pantat Zupingan, seolah dia sedang mencoba membersihkan rumah. "Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu Niangzi. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu Suer. Ibu, bersikaplah lembut, lembutlah. Aku salah." Zupingan dididik seperti orang tanpa kepala terbang melewati Nyonya Chen. "Bu, suamiku tahu dia salah, jadi jangan bertengkar lagi." Li Su dengan malu-malu menarik ujung pakaian Chen, menundukkan kepalanya dan berbisik, mata hitam besarnya sedikit menyipit, seperti rubah kecil yang sukses. "Lihatlah betapa bijaksananya Suer, dan lihat dirimu, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Suer?" Nyonya Chen berhenti mendengar bujukan Li Su dan menatap Zupingan dengan kebencian. "Terima kasih." Zupingan menutup telinga merahnya, memandangi seorang wanita cantik yang bisa memenangkan Oscar, dan dengan enggan mengucapkan terima kasih. Gadis ini, di zaman modern, sudah pasti merupakan aktris setingkat Oscar. "Hah?" Chen menatap dan mengeluarkan suara sengau. "Terima kasih, Nyonya." Zupingan memandang Li Su dan menyelesaikan apa yang baru saja dia katakan. "Suamiku, sama-sama." Li Su melirik Zupingan, lalu menundukkan kepalanya seolah dia sangat pemalu. Namun, dari sudut pandang Zupingan, dia bisa melihat matanya yang cantik, yang tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan wajahnya penuh pesona cerdas dan bersemangat. Bab 509, bergaul dengan ibu mertua dan menantu perempuan. Zupingan tidak tahu apa arti dua kata, suami dan istri ini. Karakter merah besar, bahagia, di mana-mana di dinding, pintu, dan pepohonan di halaman mengingatkan Zupingan akan sebuah fakta. Faktanya, Zupingan mengetahui fakta ini dari kakak laki-lakinya sejak dia diselamatkan dari pulau dan menaiki perahu. Menikah. Ya, benar, saya sudah menikah. Pada pagi hari tanggal 28 April keluarga saya menggunakan ayam jantan besar untuk menggantikan saya dan menikahi Li Su,
yang diwakili oleh seekor ayam betina. Entah betapa terkejutnya Zhu Ping, dan adalah ketika dia mengetahui berita itu. Menurut kata-kata kakak tertuanya Zhu Pingchuan, setelah kakak He mengetahui bahwa dia telah menikahi putri keluarga Li, dia sangat bahagia sehingga dia tidak menutup mulut sepanjang hari. Kakak tertua bahkan bercanda saat itu dan berkata, "Oke, kamu hampir siap. Bukannya kamu baru mengetahui berita pernikahanmu di hari pertama. Keluargamu sudah meminta keluarga Li untuk mengirimkan kabar tersebut tentang pernikahanmu. Jing Cheng mengirimkannya kepadamu, kenapa kamu belum cukup bersenang-senang setelah menikmatinya begitu lama?" Mao Xian, aku tidak menerima surat itu sama sekali, oke. Saya tidak tahu tanggal pernikahannya, dan saya tidak menghadiri pernikahannya. Bagaimana mungkin ayam jago besar seperti ini berarti saya telah menyelesaikan pernikahan saya. Namun Zhu Pingan juga mengetahui sistem pernikahan kuno. Pernikahan kuno tidak seperti sistem pencatatan modern. Pada zaman dahulu persyaratan formal untuk menikah adalah sistem ritual bertanya, Naji, Nazeng, dan pada zaman dahulu, selama keenam ritus tersebut telah selesai, maka perkawinan dilangsungkan. Berbeda dengan zaman modern, perkawinan dilangsungkan hanya setelah dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan. Pada zaman dahulu, perintah orang tua dan perkataan mak comblang diutamakan, dan ada juga pepatah tentang kebahagiaan. Baik itu kamu atau ayam jago, yang penting perintah orang tua, perkataan mak comblang, dan 6 tata krama dipatuhi, pernikahan itu terjalin. Yang disebut 6 ritus disiapkan, itu disebut perekrutan, 6 ritus tidak disiapkan, itu disebut berjalan. Sederhananya, jika Anda mengikuti 6 etiket, Anda akan menikah. Jika Anda tidak mengikuti 6 etiket, Anda kawin lari, sama seperti pernikahan modern tanpa pencatatan. Setelah melakukan 6 ritual, Li Su adalah istri yang dinikahinya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh siapapun, tidak ada yang dapat mengubahnya. Ngomong-ngomong, yang mana di antara 2 ekor ayam jantan di kebun sayur di samping tembok halaman yang melambangkan pernikahanku? Bunga hitam atau bunga merah? Tiba-tiba saya ingin makan ayam. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Lebih baik direbus atau direbus dengan saus rebus. Mengapa kamu berdiri di sana dengan bodoh? Kamu tidak melihat Suer bekerja keras memetik sayuran. Mengapa kamu tidak pergi dan membawakan bangku untuk Suer? Ibu Chen melihat Zhu Pingan berdiri di sana dengan bodoh dan melihat ke arah yang besar ayam jago dalam keadaan linglung, dan mau tidak mau melangkah maju dan bertanya lagi. Dia menamparkan Zhu Pingan dan meminta Zhu Pingan untuk memindahkan bangku untuk Li Su. Sakit sekali. Ngomong-ngomong, Ibu, kenapa Li Su terasa seperti milikmu sendiri, tapi aku merasa seperti kamu menjemputnya? Zhu Pingan menyentuh bagian belakang kepalanya yang sakit karena ditampar oleh Nyonya Chen, dan bergumam dengan suara rendah. Apa yang kamu gumamkan? Nyonya Chen melotot. Zhu Pingan ketakutan sesaat, dan dengan patuh pergi memindahkan bangku di dalam rumah. Li Su memandang Zhu Pingan menggerakkan bangkunya, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Bu, duduklah. Suer bisa jongkok. Setelah Zhu Pingan membawakan bangku, Li Su meletakkan bangku itu di belakang ibunya Chen dengan tatapan sopan, menyekanya dengan lengan baju sambil berpikir, lalu menopangnya. Chen si duduk. Dasar bajingan. Zhu Pingan menggerakkan bibirnya diam-diam saat melihat tingkah Li Su. Lihatlah betapa masuk akalnya gadis ini. Meskipun dia menolak, dia tetap saja. Nyonya Chen jelas menyukai perilaku Li Su. Meskipun Li Su bersikeras, dia duduk dengan gembira dan sangat puas dengan Li Su. Menantu perempuan di sini berasal dari latar belakang yang baik, tampan, pandai mengurus rumah, pekerja keras, bijaksana, dan sangat berbakti. Nyonya Chen sangat puas, dan dia merasa bangga akan hal itu keputusan yang dia buat. Puas, Nyonya Chen memberi pelajaran lagi kepada Zhu Pingan, dan Li Su menjadi anak tetangga di mata orang tuanya. Haha, masuk akal. Zhu Pingan hanya bisa tertawa kecil. Jika ibunya mengetahui sifat asli Li Su yang arogan dan keras kepala, aku bertanya-tanya apakah dia akan menyesal mengatakan ini. Bu, untuk apa masakan ini? Aku mendengar dari suamiku bahwa masakan ibuku paling enak. Aku ingat mencicipi masakannya ketika aku masih kecil, dan sekarang aku ngiler hanya dengan memikirkannya.
Li Su sedang berbicara padanya. Saat Chen sedang memetik sayuran bersama, mulut kecilnya tidak pernah berhenti menyanjungnya. Tidak mungkin. Nyonya Chen menggelengkan kepalanya dengan rendah hati, tapi dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sungguh, Bu, aku masih ingat. Ketika aku masih kecil, aku pergi ke rumah lama kami untuk mencari suamiku untuk bermain. Aku ingat ibuku sangat baik padaku. Dia juga mengemas sekeranjang makanan untuk aku ambil pulang. Li Su mengangguk penuh semangat, matanya yang besar dan berair dipenuhi dengan ketulusan. Kamu masih ingat ini? Nyonya Chen sedikit terkejut. Dia mengingatnya karena dia sudah dewasa pada saat itu. Hal yang bagus, ini hanya aku. Ini hanya makanan ringan. Aku ingat, aku mencium aroma ketika aku mengambil keranjang, dan mulutku berair. Li Su menutup matanya dengan sangat emosional, seolah mengingat hal itu waktu. Adegan itu penuh kebahagiaan, seolah sekeranjang makanan berada tepat di depan matanya. Kentut, tipuan. Saat itu, kamu memerintahkan pelayan kecil Baozi untuk membuang keranjang makanan ke dalam selokan. Dia pikir itu tidak bersih. Aku sangat marah sehingga aku memberimu pelajaran yang bagus. Zhu Ping'an memandang Li Su dengan mata terbuka dan berbohong. Rasanya seperti, yah, kamu menutupnya. Mengikuti kata-kata Li Su, Nyonya Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Tapi dalam perjalanan pulang, aku tidak sengaja menjatuhkan keranjang itu ke dalam parit. Li Su mengatakan ini dengan ekspresi patah hati di wajahnya. Sialan kamu jelas-jelas kehilangannya dengan sengaja. Zhu Ping'an memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan Li Su. Tidak apa-apa. Ibu akan melakukannya untukmu lain kali. Nyonya Chen melambaikan tangannya tanpa peduli sama sekali. Namun, masakan ibuku benar-benar enak. Li Su tersenyum malu-malu ketika dia mengatakan ini, Suer tidak bisa menahannya, jadi dia turun ke parit untuk mengambil keranjang dan makanan, dan kembali ke rumah. Cuci dan makan semuanya. Mendengar ini, Zhu Ping'an benar-benar merasa seperti anjing manja. Akan sangat memalukan bagi gadis Li Su ini jika tidak menerima Oscar. Ambil dan makan. Lalu mengapa Anda tidak mendaki hingga 90.000 mil saat angin bertiup? Nak, datanglah ke sini jika kamu ingin makan. Akan sangat buruk jika mengambilnya setelah jatuh ke tanah dan memakannya. Nyonya Chen merasa patah hati setelah mendengar ini, seolah-olah Li Su belum pernah makan sesuatu yang enak. Masakan ibuku enak sekali, kata Li Su dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Bagaimana mungkin? Nyonya Chen tiba-tiba tampak menjadi lebih dari 10 tahun lebih muda. Tawa dan tawa di antara mereka berdua tidak berhenti saat memetik sayuran dan menantu perempuannya ternyata sangat baik. Bab 510, Suer, ada apa dengan pergelangan tanganmu? Meskipun Li Su berbohong dengan mata terbuka, demi kebahagiaan ibunya Chen, Zhu Ping'an tidak mengungkap karakter licik Li Su dan membawakannya bangku lain untuk menyelamatkan tetua manja itu. Saat Li Su dan ibunya Chen sedang memetik sayuran di tengah tawa dan tawa, Zhu Ping'an juga tidak menganggur. Zhu Ping'an baru saja mengetahui dari ayah Zhu bahwa ibunya, Chen, baru-baru ini jatuh sakit karena kekhawatirannya untuk meminta dokter membukakan pintu. Ramuan obat Cina yang bagus. Bu, minumlah obatnya selagi masih panas. Itu semua karena kesalahan anakmu. Itu membuat ibuku khawatir. Setelah Zhu Ping'an menggoreng obat Tiongkok, dia memasukkannya ke dalam mangkuk dan membawanya ke ibunya Chen. Khawatir dengan pahitnya obatnya, Zhu Ping'an pun membawa obatnya. Sebungkus manisan buah-buahan datang, dan setelah ibu saya meminum obat Tiongkok, dia makan beberapa manisan buah-buahan untuk mengubah rasanya. Melihat kamu dan Suer kembali dengan selamat, ibuku sudah pulih, jadi mengapa aku harus minum obat? Chen menggelengkan kepalanya dengan marah. Menurutnya, Zhu Ping'an dan Li Su adalah obat mujarab. Melihat ketika Zhu Ping'an dan Li Su kembali dengan selamat, Chen merasa batu besar yang membebani hatinya telah menghilang. Bu, ku dengar ibu sangat khawatir sehingga tidak makan selama beberapa hari. Ibu sangat lemah dan masih perlu minum obat. Zhu Ping'an bersikeras memegang mangkuk obat ibunya. Chen sangat bersemangat sekarang, dia tahu bahwa setelah dia kembali, kekhawatiran ibunya akan hilang dan akar penyebab penyakitnya akan hilang. Namun, bagaimanapun juga,
Ibunya menderita kerugian fisik yang parah karena kekhawatiran dalam beberapa hari terakhir, jadi dia masih harus meminum obat yang dia butuhkan. Dengarkan omong kosongnya. Nyonya Chen memelototi ayah Zhu yang tergeletak di pistol dari kejauhan, dan menggelengkan kepalanya. Ibu, obat yang baik itu pahit dan baik untuk penyakitnya. Zhu Ping'an menasehati lagi. Bu, suamiku juga mengkhawatirkanmu. Kesehatanmu akan lebih baik setelah minum obat, dan aku serta suamiku akan merasa lega. Li Su mencuci tangannya di baskom, mengeringkannya dengan sapu tangan, lalu mengambilnya dari tangan Zhu Ping'an. Melewati mangkuk obat, sebuah suara manis membujuk Nyonya Chen untuk meminum obatnya. Baiklah, Bu, dengarkan Suer. Nyonya Chen mendengar kata-katanya dan setuju. Zhu Ping'an mencoba membujuknya begitu lama, tetapi tidak berhasil. Li Su hanya mengatakan ini, dan Nyonya Chen langsung setuju. Saat Nyonya Chen sedang meminum obat, Li Su memandang Zhu Ping'an dengan senyum bangga, matanya yang berair bersinar terang. Bu, makanlah manisan buah-buahan. Setelah ibunya Chen selesai meminum obatnya, Zhu Ping'an menyerahkan manisan buah itu dengan cara yang canggung. Cintaku padamu tidak sia-sia. Ibu Chen mengambil manisan buah itu dan mengangguk puas. Kali ini, Zhu Ping'an menatap Li Su tanpa jejak apapun, seolah-olah dia telah memenangkan satu ronde, yang membuat Li Su memutar matanya. Saat matahari berangsur-angsur naik ke tengah langit, keluarga Zhu juga mulai menyiapkan makan siang. Awalnya, Ibu Chen akan memasaknya sendiri, tetapi Li Su dan saudara ipar Juaner mengira Chen lemah dan tidak membiarkan Chen melakukannya. Pria itu mengontrak dapur. Pada akhirnya, Li Su lah yang mengambil alih, dan adik iparnya Juaner mengambil alih. Pada awalnya, Nyonya Chen khawatir wanita muda berkulit merah muda dan lembut seperti Li Su tidak bisa memasak, tetapi ketika dia melihat Li Su dengan terampil menyalakan api dan memasak panci, Nyonya Chen merasa lega. Su dengan terampil menggoreng dan memasak, dan senyum puas di wajah Nyonya Chen tidak pernah berhenti. Zhu Ping'an sedikit khawatir apakah ibunya akan terkilir karena tertawa. Faktanya, saat memasak sebentar, Nyonya Chen masih membawa daun bawang keluar seperti embusan angin dan mengobrol dengan Bibi Li di sebelah tentang urusan rumah tangga. Tidak lama kemudian, hampir separuh desa di Siahe mengetahui bahwa menantu perempuan kedua yang baru dari Chen keluarga memasak makanan lezat, yang lebih enak daripada restoran di kota. Segala sesuatu yang dimasak di sana sangat lezat. Saat kamerat Li Su sedang mengasah pisaunya dan memasak di dapur, Zhu Ping'an mengambil gunting dan bergegas menuju sapi hitam, klik, klik, dan potong segenggam ekor sapi, hampir cukup untuk membuat kuas. Zhu Ping'an memotong ekor sapi untuk membuat kuas tulis. Kuas tulis yang digunakan Zhu Ping'an untuk berlatih kaligrafinya hilang di laut. Kuas tulis itu milik ayah Zhu. Itu dibuat dengan tangan. Sudah digunakan selama hampir 10 tahun sejak saya masih kecil dan tersesat di laut untuk waktu yang lama. Tapi tidak apa-apa. Kalau kamu punya sapi hitam besar di rumah, minta saja ayahmu membuatkannya untukmu. Setelah mengetahui ide Zhu Ping'an, ayah Zhu dengan senang hati menyetujuinya. Dia pun memotong seikat rambut dari ekor sapi hitam besar itu dan bersiap membuatkan 2 sikat untuk Zhu Ping'an, sehingga meskipun dia kehilangan satu lagi, dia akan tetap dapat menggunakannya. Akan ada satu lagi. Saat masih di rumah tua, ayah Zhu juga membuatkan kuas kaligrafi untuk kakak tertuanya Zhu Souren. Namun kakak tertuanya Zhu Souren tidak menyukainya dan tidak pernah menggunakannya, yang membuat ayah Zhu sedikit kecewa. Kini, Pastor Zhu sangat senang melihat putranya yang berhasil meraih juara pertama ujian itu sangat suka menggunakan kuas yang dibuatnya. Ia merasa bahwa keterampilan membuat kuas yang telah ia pelajari dengan susah payah akhirnya berguna. Oleh karena itu, Pastor Zhu membuat 2 kuas tulis ketika dia sedang bahagia. Setelah menyelesaikan pekerjaan menulis di sini, makan siang sudah disiapkan di dapur. Li Su memasak 6 hidangan dan 1 sup sekaligus di dapur, semuanya menggunakan jamur kering biasa, rebung, sayuran hijau, del di rumah, tetapi persiapannya dilakukan di rumah, sulit penuh warna, rasa dan cita rasa, membuat orang menggugah selera hanya dengan melihatnya. Saudara-saudara, keterampilan memasakmu sangat bagus.
Kakak ipar Juaner melihat ke meja makanan dan dengan tulus mengagumi keterampilan memasak Lisu. Tidak mungkin, Suer masih harus belajar dari kakak iparku. Kakak iparku bisa memotong sayuran dengan sangat cepat dan baik, tapi Suer tertinggal jauh. Kakak iparku harus mengajar aku bagaimana melakukannya. Lisu sangat rendah hati, dan dia juga meminta nasihat saudara iparnya Juaner. Tips memotong sayuran. Kedua kakak ipar itu rukun di dapur, dan bekerja sama membawa makanan yang sudah disiapkan ke meja makan di ruang tamu. Setelah membawanya ke meja makan, Lisu berinisiatif menyajikan makanan. Pertama dia menyajikan ibunya Chen dan ayahnya Zhu, lalu kakak laki-laki dan perempuan iparnya, lalu dia menyajikan semangkuk nasi untuk Zhu Ping, dan memanggil suaminya dengan lembut. Akhirnya, Lisu menyajikan setengah mangkuk nasi untuk dirinya sendiri. Suer, kenapa kamu makan begitu sedikit? Tolong sajikan lebih banyak. Nyonya Chen melihat Lisu hanya mengisi setengah mangkuk nasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta Lisu makan lebih banyak dengan penuh perhatian di mata Nyonya Chen. Setengah mangkuk nasi ini terlalu sedikit. Bu, nafsu makan Suer kecil. Lisu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Ini terlalu sedikit. Ketika Suer masih kecil, dia bisa makan semangkuk besar sampai penuh. Ayo, biarkan aku menyajikanmu lebih banyak. Setelah mengatakan ini, ibunya, Nyonya Chen, bangun dan ingin menyajikan lebih banyak untuk Lisu. Makanannya sangat antusias. Bu, sebenarnya tidak perlu. Di bawah antusiasme Chen, wajah Lisu memerah. Jadilah baik, makan lebih banyak. Makanlah terlalu banyak agar kamu bisa melahirkan anak laki-laki gemuk yang besar untuk ibumu. Ibu Chen sangat antusias dan sudah menantikan cucunya pantat besar dan mudah untuk melahirkan. Dia masih kurus. Melahirkan anak laki-laki gemuk besar. Wajah cantik Lisu memerah karena malu ketika mendengar ini. Bahkan Zhu Ping'an di samping tidak tahan dengan apa yang dikatakan ibunya. Kata Nyonya Chen sambil mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk Lisu, dan hendak menyajikan nasi Lisu. Bu, aku akan melakukannya sendiri. Lisu tersipu dan dengan malu-malu mengulurkan tangan rampingnya untuk mengambil mangkuk dari ibunya, Nyonya Chen. Tidak apa-apa, datang saja, Ibu. Nyonya Chen sangat antusias, tapi karena desakan Lisu, dia melepaskannya, tapi memperingatkan, pasti lebih murah hati. Petik 2. Mengambil mangkuk untuk menyajikan nasi lagi. Untuk mencegah lengan bajunya jatuh ke dalam mangkuk sup, Lisu menggulung lengan bajunya sedikit, lalu mengulurkan tangan rampingnya untuk menyajikan nasi, dan kemudian secara tidak sengaja memperlihatkan bekas luka di pergelangan tangannya. Suer, ada apa dengan pergelangan tanganmu? Mata tajam Chen melihat luka yang agak mengerikan di pergelangan tangan Lisu.